Kalau ukuran nikmat terbesar di dunia ini adalah jabatan dan pangkat, maka Fir'aun yang sewaktu hidupnya mengaku sebagai Tuhan berarti sudah diberikan nikmat terbesar di dunia ini. Kalau ukuran nikmat terbesar di dunia ini adalah kekayaan, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Kana fi ba'di ahadithihi qawluhu wa kafa bil mauti wa'idhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para asatizah, para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Habib Muhammad Zain Al-Bahar, mata'alallah bituli hayati. Yang sama-sama kita hormati Al-Habib Salim Al-Bahar, Al-Habib Abdullah As-Sagab, Al-Habib Salih Al-Idrus, serta para habaib lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya, para ustadz wabil khusus Al-Mukarram Ustadz Abdul Hadi, dan tentunya para bapak yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir di kediaman almarhum Ananda Nanang Qasim bin Haji Junaidi yang baru beberapa hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkat doa-doa kita, bacaan-bacaan Quran kita, zikir, tahlil, tahmid, takdis yang kita sampaikan, ini semuanya menjadi wasilah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur almarhum Ananda Nanang Qasim bin Haji Junaidi ini kita saksikan bersama-sama Allah wafatkan dalam keadaan Islam. Amin. Allah wafatkan dalam keadaan iman. Inilah nikmat terbesar dalam hidup. Jadi nikmat terbesar dalam hidup di dunia bukan kekayaan, bukan harta dan jabatan. Kalau ukuran nikmat terbesar di dunia ini adalah jabatan dan pangkat, maka Fir'aun yang sewaktu hidupnya mengaku sebagai Tuhan berarti sudah diberikan nikmat terbesar di dunia ini. Kalau ukuran nikmat terbesar di dunia ini adalah kekayaan, maka Qarun sudah mendapatkan nikmat tersebut. Tetapi harus diingat,
Yang terbesar dalam hidup ini nikmat bukan jabatan dan kekayaan, tetapi nikmat Islam dan iman yang kita bawa hingga akhir hayat kita. Sampai-sampai Allah berpesan dalam salah satu firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Nggak ada pesannya kalau belum jadi lurah jangan mati dulu. Kalau belum jadi DPR jangan mati dulu. Ada nggak? Kalau belum jadi apa namanya bupati, wali kota jangan mati dulu. Nggak ada. Pesannya cuma satu. Kalau kamu mau meninggal, meninggal dalam keadaan Islam. Maka salah satu doa Nabi ketika beliau mensolatkan jenazah, Nabi doakan jenazah tersebut dalam salah satu doanya, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa di antara kami yang Engkau hidupkan dalam Islam, dan siapa di antara kami nanti yang akan Kau wafatkan dalam keadaan iman. Itulah doa Rasulullah SAW. Dan doa Rasulullah itu sekarang sudah dialami oleh almarhum Ananda Nanang Qasim bin Haji Junaidi. Beliau wafat dalam keadaan Islam dan iman. Makanya jangan bangga kalau kita jadi orang kaya tapi kafir. Jangan bangga jadi pejabat tapi kafir. Jangan bangga duit banyak tapi kafir. Tapi kita bangga meskipun duit pas-pasan tapi Islam dan iman kita kuat. Kita harus belajar dari sejarah bagaimana seorang Bilal bin Rabah, salah seorang sahabat Nabi yang hidup dunianya serba kekurangan, materinya serba kekurangan. Kemudian beliau dapat hidayah masuk Islam, ditawarkan lagi oleh majikannya suruh balik lagi pada kekafiran, balik lagi tinggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi Bilal nggak mau, padahal sudah diiming-imingi kalau mau balik lagi jadi orang kafir, meninggalkan ajaran Muhammad SAW, meninggalkan ajaran Islam, dunianya akan dijamin. Tapi Bilal nggak mau, karena kenikmatan dunia cuma sebentar. Nggak ada nikmat dunia yang lama. Coba makanan yang ada di depan bapak-bapak itu enaknya sampai kapan? Begitu kita makan, kita telan, selesai, habis nikmatnya. Terus diapain? Dibuang. Ya. Nggak ada nikmat dunia itu yang akan apa? Lama. Makanya kita bersyukur, bangga nih punya kawan, punya teman, punya saudara, punya sahabat yang bernama almarhum Nanang Qasim bin Haji Junaidi. Nah, nanti ketika di akhirat, hidup di akhirat, kumpulnya sama siapa kita ini? Kalau di dunia banyak teman kita, banyak kawan kita, banyak sahabat kita, di akhirat kumpulnya sama siapa? Nabi bilang, yuhsyarul mar'u ma'an man ahabba. Seseorang dikumpulkan bersama siapa yang dia sayang, siapa yang dia cinta pada waktu hidup di dunia. Almarhum saya kenal dari mulai bujangan nih ngaji sama saya. Bahkan tinggal di sini kawannya habaibul, dekat dengan para habaib. Senang kumpul di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Senang kalau didatangin habaib, didatangin ulama. Kita yakin orang yang di dunianya rajin atau sering kumpul sama ulama, sama habaib, di akhirat pun nanti akan dikumpulkan bersama mereka. Jangan ngarep di akhirat kumpul sama habaib, sama ulama. Di dunianya benci sama habib, benci sama ulama, benci sama ustaz. Tapi kumpulnya di akhirat pengen bareng habaib, pengen para ulama, pengen kumpul sama asal, jauh panggang dari api. Ya, Nabi sudah katakan, yuhsyarul mar'u ma'an man ahabba.
Dengan bersama siapa kita kumpul, lihat di dunianya kita kumpulnya bareng siapa nih, senangnya sama siapa. Dan almarhum saya kenal memang dari mulai bujangan ngaji sama saya ya, kalau datang Habib senang, kalau didatengin Ustadz senang. Ada orang kalau didatengin Habib muncul lari, didatengin Ustadz lari, didatengin ulama lari, kalau didatengin biduan dangdut bangga udah pakai di selfie lagi macam-macam ya. Ya maka mudah-mudahan kita yakin almarhum yang sudah berada di alam barzah rohnya pun kumpul sama rohnya para ulama, sama rohnya para habaib ya, sama rohnya orang-orang yang soleh. Yang terakhir sehingga lama-lama kasih tausiah dengan habaib di sini ya. Yang terakhir, suatu saat ini saya kasih kisah yang saya ambil dari kitab Tanbihul Muhtadir. Ada satu keluarganya satu orang meninggal dunia. Ini ditangisin sama keluarganya. Ya wajar kalau ada orang meninggal, suami meninggal, istrinya nangis. Istri meninggal, suaminya nangis. Ada istri meninggal, suaminya nyengir. Nah, itu dicurigain tuh kalau begitu tuh ya. Ya, begitu istrinya bininya mati gerang banget tuh, malah bikin tasakuran lagi. Nauzubillah min dzalik, ngar kapan ini Pak? Itu namanya suami apa namanya? Ya punya akhlak begitu ya. Jadi keluarganya ini meninggal, ditangisin. Lalu datang di seorang ulama waliullah, dinasihatin. La tarhamuna anfusakum lakana khaira. Kamu jangan sedih kehilangan orang yang kamu sayang, kamu cinta, karena memang itu takdir Allah. Yang sudah meninggal yang sudah terima. La radda lima qadaita. Habis sholat kan kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima. Apa yang sudah jadi ketetapan Allah nggak bakal ada yang bisa nolak. Ini udah takdir Allah. Jangan kamu tangisin terus. La tarhamuna anfusakum, mestinya yang kamu tangisin kamu yang masih hidup. Yang udah meninggal jangan ditangisin. Kenapa? Karena yang sudah meninggal dunia sudah mengalami 3 hal yang kamu sendiri belum alami. Apa kata ulama tersebut kalau seorang waliullah? Ro'a malakal maut. Yang sudah meninggal, sudah ramut, yang udah mati, udah melihat dia malaikat Israel. Sedangkan kamu yang masih hidup belum. Berani apa enggak? Itu jadi masalah. Makanya kamu pikirkan tuh diri kamu, dia udah ketemu malaikat Israel, udah ketemu malaikat maut, sedangkan kamu yang masih hidup belum. Makanya siap-siap, suatu-waktu nanti malaikat Israel datang menyambut kamu. Ini jangan ditangisin terus. Yang kedua, waqad dzaqa mararatal maut. Dia sudah merasakan pahitnya kematian. Begitu dicabut orang-orang apa namanya yang nggak baik, yang nggak husnul khotimah, sakitnya luar biasa. Dia sudah ngalamin itu, sementara kamu yang masih hidup belum ngalamin. Yang ketiga, kata waliullah ini orang soleh, ulama ini bilang, zatu khawfal khotimah. Orang kalau waktu masih hidup kita kan selalu minta kepada husnul khotimah, husnul khotimah. Jangan sampai mati kafir, naudzubillah. Dia udah merasakan, udah mendapatkan husnul khatimah. Sementara kita yang hidup, kami yang hidup masih minta sama Allah supaya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan saudaramu udah dapetin itu. Maka mestinya yang kamu tangisi diri kamu yang masih hidup, ikhlaskan kepergiannya. Jadi mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan, anaknya, istrinya, orang tuanya ikhlas menerima takdir Allah, ikhlas dengan kepergian almarhum Nanang Qasim bin Haji Junaidi. Karena kita pun begitu, kata ulama, innamal maru hadithun ba'da takun hadithan hasanal limawah. Manusia akan jadi cerita setelah dia wafat.
maka jadilah cerita yang baik buat orang-orang setelah kita nanti. Ini kita lagi bikin cerita buat kita nih. Kalau orang udah meninggal, kan nanti tinggal ceritanya. Siapa yang meninggal? Si ya Allah, orangnya baik, ini. Sholatnya rajin, ngajinya rajin, kumpulan sama habaib. Itu akan secara otomatis jadi cerita. Tapi kalau ceritanya jelek, siapa yang meninggal? Alhamdulillah meninggal, aman dari jemuran gua. Mendingan dapat kotak amal masjid deh. Ya nggak kurang-kurang, biasanya masjid kotaknya hilang mulu, ada tuyulnya, bukan tuyul nggak tahu. Ya begitu dia mati, bahwa ada apa namanya jadi cerita. Alhamdulillah, kita akan jadi cerita. Makanya Nabi katakan, "Ulhuru mahasina mautakum wa kufu amma sawihi." Sebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Kalau nanti kita jadi cerita yang baik. Supaya apa? Supaya nanti diteladani oleh orang-orang setelah kita. Makanya hidup itu ada sebetulnya upaya kita untuk berbuat baik, meskipun kadang-kadang kita salah. Namanya manusia. Kalau kita salah, ya minta maaf pada Allah. Nggak ada manusia yang sempurna. Ulama katakan, wa in tajid aiban fasaddil khalala fajalla man la aibalahu wa ala. Kalau kamu menemukan cacat orang, aib orang, tutup. Jangan diumbar. Diumbar itu apa? Dieblak, tahu dieblak? Dijembreng, tahu dijembreng? Iya, apalagi sekarang melalui medsos macam-macam aib orang kita buka. Padahal ulama ngajar fasaddil khalal, tutup aib itu. Fajalla man la aibalahu wa ala. Hanya Allah Jalla Jalaluh yang tidak ada aibnya, yang tidak ada salah. Jadi manusia sehebat apapun pasti punya salah. Karena itu termasuk almarhum, salahnya sebagai manusia pasti ada, tapi kita sudah maafkan semua. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, berkahnya para habaib yang begitu banyak hadir di sini, ini menandakan bahwa selama hidup almarhum memang kumpulnya bersama para ulama, bersama para habaib. Kalau nggak pernah nyampur sama habib, nyampur sama ulama, sama ustadz, nggak mungkin tuh habib pada mau datang, nggak mungkin tuh ulama pada mau apa, pada mau datang. Ini saya tahu sendiri karena bapaknya juga begitu, Pak Haji apa namanya Junaidi, ibunya juga begitu. Ya, ibu aja Nawaroh, kebetulan bapaknya ibunya itu masih ngaji juga sama saya sampai sekarang ini. Jadi saya tahu kalau ada habib luar biasa penghormatannya, kalau ada ulama luar biasa penghormatannya. Makanya kita, ya bagaimana kita akan membuat cerita untuk diri kita ditentukan oleh apa yang kita lakukan pada saat ini. Dan kita bangga almarhum Ananda Nanang Qasim wafat dalam keadaan Islam dan iman. Jadi istrinya, anaknya bangga lah bapaknya mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.